SMA Siger diselidiki, Kadisdikbud Bandar Lampung ikut diperiksa pendidikan atau proyek. Ada kabar terbaru dari kasus yang cukup lama jadi bahan bisik-bisik di Bandar Lampung. Sekolah berdiri, murid belajar, tapi izin justru dipertanyakan. Ya, kita bicara soal SMA Siger. Sekolah ini bukan sekadar tempat belajar, tapi kini juga menjadi objek penyelidikan kepolisian. Dan yang menarik, pemeriksaan tidak hanya menyasar pihak sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung juga ikut diperiksa. Pertanyaannya sederhana, kalau semua sudah benar, kenapa sampai harus diperiksa polisi? Kasus ini bermula dari laporan seorang penggiat kebijakan publik Indonesia, Abdullah Sani. Ia melaporkan dugaan pelanggaran perizinan satuan pendidikan yang berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Laporan itu diajukan pada 10 Oktober 2025 dan kini penyelidikan mulai bergerak. Melalui SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, penyidik Unit 3 Subdit 4 di Treskrimsus Polda Lampung telah memeriksa sejumlah saksi. Beberapa nama yang sudah diperiksa antara lain Dani Waluyo Jati dari pemerintah Provinsi Lampung, Satria Utama dari Disdikbud Kota Bandar Lampung, Udina sebagai PLH Kepala SMA Siger 2, Haidar Mansah sebagai Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Namun, yang paling menyita perhatian publik adalah satu nama ini, Eka Afriana. Ia Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Ketika seorang kepala dinas ikut diperiksa, publik tentu bertanya-tanya, ini sekadar klarifikasi biasa atau ada persoalan yang lebih serius? Di Indonesia, membuka sekolah seharusnya bukan perkara sembarangan. Ada aturan, ada izin, ada standar. Karena pendidikan bukan sekadar bangunan dengan papan nama sekolah. Ia menyangkut masa depan anak-anak. Tapi ironisnya, kadang yang justru dipertanyakan bukan kualitas pendidikan, melainkan legalitasnya. Bayangkan kalau sekolah berjalan, murid belajar, tapi izin ternyata bermasalah. Yang rugi siapa? Bukan pejabat, bukan yayasan. Yang rugi adalah murid dan orang tua. Menurut informasi dari penyelidikan, langkah berikutnya cukup krusial. Penyidik berencana memeriksa saksi ahli dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Setelah itu, perkara ini akan dibawa ke tahap berikutnya, gelar perkara. Di tahap inilah akan ditentukan apakah kasus ini berhenti sebagai penyelidikan biasa atau justru naik menjadi perkara pidana dengan penetapan tersangka. Pelapor Abdullah Sani mengaku mengapresiasi kerja penyidik. Ia mengatakan sejauh ini penyelidikan berjalan serius dan transparan. Namun ia juga berharap kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Karena menurutnya persoalan ini bukan sekadar administrasi. Ia menyangkut hak pendidikan anak-anak di Bandar Lampung. Kasus SMA Siger kini memasuki babak penting. Saksi sudah diperiksa, kepala dinas juga sudah dimintai keterangan, ahli dari kementerian akan dipanggil. Pertanyaan tinggal satu, apakah ini hanya persoalan izin sekolah biasa atau justru membuka cerita yang lebih besar tentang tata kelola pendidikan di daerah? Publik tentu menunggu jawabannya, karena dalam urusan pendidikan yang dipertaruhkan bukan sekadar aturan, tapi masa depan generasi.